Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, anggota Gereja Isa Masih Kopo Permai. Apa kabarnya semua? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin sharing sesuatu dari salah seorang hakim di Israel. Sebelum kita memulai ibadah online dalam ibadah terakhir, saya kebetulan melayani di PRBK. Saya berbicara tentang tokoh ini yang namanya Gideon. Bapak Ibu Saudara, waktu Tuhan beri kepercayaan Gideon untuk memimpin bangsa Israel, menjadi hakim atas mereka, satu hal yang saya lihat ketika Gideon sudah mendapat panggilan Tuhan, dia mulai mengumpulkan pasukan dari antara umat Israel. Terkumpul sejumlah besar orang. Kalau di Alkitab kita disebutkan ada 32.000 orang dari rakyat. Mereka siap untuk menghadapi orang Midian dan orang Amalek yang sedang mengepung orang Israel. Ya. Dan ketika pasukan itu sudah dikumpulkan, tiba-tiba Tuhan bicara sama Gideon. Gideon, terlalu banyak orang yang menyertai engkau. Jangan sampai nanti orang Israel berkata, kemenangan ini karena kehebatan kita, karena jumlah kita lumayan banyak, sehingga kita bisa melawan orang Amalek dan orang Midian. Nah, kemudian Tuhan bicara sama Gideon, kasih tahu mereka, siapa yang takut untuk berperang, silahkan pulang. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, dari sejumlah itu ada 22.000 orang yang pulang kembali ke rumahnya masing-masing karena mereka belum siap untuk berperang. Tidak siap, ada sesuatu yang membuat mereka dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran. Lalu tinggal 10.000. Ketika 10.000 ini udah dipersiapkan oleh Gideon, Tuhan masih bicara sama Gideon. Gideon, masih terlalu banyak. Coba suruh mereka minum air. Ada satu aliran air sungai kecil, dan nanti siapa yang minum dengan mulutnya langsung dijulurkan ke tempat air itu, suruh mereka minggir. Tapi mereka yang minum lewat tangannya dicedok kemudian dimasukkan ke mulutnya, mereka itulah yang akan menyertai engkau berperang melawan pasukan Midian dan Amalek itu. Bapak Ibu Saudara, waktu Gideon perintahkan mereka untuk minum, ternyata sejumlah besar mereka minum seperti anjing. Mulutnya langsung masuk ke air itu, Bapak Ibu Saudara. Sementara yang pakai tangan dicedok masuk ke mulutnya itu hanya 300 orang. Lalu Tuhan bilang, dengan 300 orang ini aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, Gideon. Woi Bapak Ibu Saudara, dalam hati Gideon, Tuhan, udah salah iya teh. Gak salah Tuhan, musuh begitu banyak, sementara yang Tuhan kasih untuk menyertai Gideon cuma 300 orang. Lalu malam itu saat itu Tuhan bilang sama Gideon, ayo pergi, bawa pasukanmu menghabisi musuh-musuhmu. Tapi kalau engkau takut, saat malam ini kamu pergilah sama bujangmu. Dengar apa yang dikatakan oleh orang Amalek dan orang Midian itu. Singkat cerita, Bapak Ibu Saudara, Gideon malam itu bersama bujangnya Pura datang ke perkemahan musuh, ke perkemahan orang Amalek dan Midian itu. Kalau kita lihat, dikatakan jumlah pasukan musuh itu seperti belalang banyaknya, saking gak bisa dihitung oleh Gideon. Dan pasukan unta yang ditunggangi mereka sebagai pasukan berkendaraan cukup banyak juga. Gideon dalam hati kecil, ciut nyalinya. Tapi tiba-tiba ada 2 orang pengawal pasukan yang berjaga ngobrol. Malam tadi aku bermimpi, katanya. Ada sepotong roti jelai, sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Lalu sampai di perkemahan ini, dilanggarnya perkemahan sampai semua roboh, dibongkar bangkirnya, sehingga kemah ini jadi runtuh. Lalu temannya bilang, wah,
Ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas. Orang Israel itu, Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Begitu dengar ini, Gideon langsung amin. Dia langsung bilang sama bujangnya, yuk kita kumpulin pasukan untuk menghancurkan musuh. Langsung Bapak Ibu Saudara, Gideon kumpulin ke 300 orang yang dipilih Tuhan. Lalu dia berkata, ayo kalian bagi 100 orang. Masing-masing mengepung pasukan tentara musuh. Nanti begitu ikutin apa yang aku lakukan. Dia perintahkan pasukannya membawa buyung kosong, obor, sama sangkakala. Begitu nanti aku memecahkan buyung yang kosong, obor udah menyala, tiup sangkakala sambil berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Lalu mereka lakukan. Begitu mereka udah mengepung pasukan musuh, Gideon pecahkan buyungnya, lalu obor menyala sekeliling perkemahan musuh, dan kemudian terdengar bunyi sangkakala, lalu terdengar seruan, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Begitu mereka berseru ke 300 orang ini, pasukan musuh kaget, mereka ketakutan, sehingga saling lari-lari cari selamat sendiri, dan sebagian di antara mereka saling tusuk satu dengan yang lain, sehingga mereka kocar-kacir, kabur semua. Nah Bapak Ibu Saudara, untuk memenangkan peperangan, ada seleksi yang Tuhan lakukan. Hari-hari ini Tuhan sedang mencari pasukannya, orang-orang yang siap untuk berperang. Kita sedang ada dalam peperangan rohani Bapak Ibu Saudara. Terlebih dalam pandemi virus corona ini. Tuhan cari orang-orang yang tidak takut, tidak gentar. Seperti seleksi awal. Kalau kita takut, kita nggak akan pernah dipakai Tuhan menjadi pahlawan-pahlawannya Allah. Lalu yang kedua, Tuhan juga ingin mencari orang yang belajar memiliki penguasaan diri. Kalau kita nggak punya penguasaan diri, seperti orang-orang yang minum seperti anjing, langsung mulutnya dijulurkan ke sungai yang berair itu, kita nggak layak untuk menjadi pasukan tentara Allah. Tuhan cari orang-orang yang bisa menguasai dirinya untuk menjadi pahlawan-pahlawannya Kristus. Dan yang terakhir, ketika orang minum dengan tangannya masukin ke mulut, itu menandakan dia tahu merendahkan hati, tahu bersyukur kepada Tuhan. Dia tidak langsung begitu melihat dengan serakah kerakusannya dia langsung ambil, tapi dia punya penguasaan diri. Dia juga tahu bersyukur dulu sama Tuhan, baru dia ambil minum dari air itu. Jadilah orang-orang yang tidak takut, tidak cemas, orang-orang yang memiliki penguasaan diri dan belajar bersyukur dalam segala keadaan. Tuhan akan memakai kita menjadi pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa untuk memenangkan peperangan rohani ini. Tuhan sedang menyiapkan pekerjaan besar buat saudara dan saya. Mari siapkan diri kita. Tuhan memberkati. Kita berdoa sebentar ya Bapak Ibu Saudara. Tuhan, kami bersyukur untuk renungan saat ini. Mari Tuhan perlengkapi kami, jauhkan dari kami roh ketakutan, roh cemas. Jadikan kami pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Jadikan kami orang-orang yang memiliki penguasaan diri, tahu bersyukur sama Tuhan. Dan dalam segala keadaan kami boleh menjadi orang-orang yang akan Tuhan pakai menjadi pahlawan-pahlawan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami tidak takut, tidak gentar dengan situasi yang kami hadapi saat ini. Tapi kami percaya di balik ini semua Tuhan akan pakai kami menjadi pahlawan-pahlawan-Mu untuk membawa kemenangan, menghadirkan kemuliaan Allah bagi negeri kami. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.